Shalom, perkenalkan nama saya Veronica Warubu dan nama saya Jumita Nesinasi. Kami mahasiswa STTIK Jakarta. Nah, di sini kami akan menceritakan ulang buku yang telah kami baca. Saya membaca Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Dan saya membaca Pengantar Ilmu Sosiologi. Saksikan terus ya video kami guys. Dadah. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan manusia, keragaman, dan kesetaraan. Keberagaman manusia yaitu manusia yang memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Adapun faktor penyebab keberagaman sosial, Indonesia memiliki perbedaan suku bangsa, etnis, agama, bahasa, kesenian, dan kedaerahan yang dianggap sebagai karakteristik dalam kehidupan sosial. Meskipun masyarakat Indonesia bersifat majemuk, namun manusia pada hakikatnya adalah sama dan sederajat. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari faktor penyebabnya. Adapun faktor penyebab keberagaman sosial yaitu faktor sejarah dan faktor geografis. Manusia, nilai, moral, dan hukum. Manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Moral adalah ajakan tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Nilai moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral adalah ajakan tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Mungkin kita bertanya, mengapa hukum moral sangat penting bagi kehidupan manusia? Moral dapat membentengi kita dari hal buruk. Jika kita telah membentengi diri kita dari hal buruk, maka kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan dan tetap bertindak benar meskipun ada godaan untuk menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan sosial. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang manusia, sains, teknologi, dan seni. Kita bahas satu persatu. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna.
dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dikatakan paling sempurna karena manusia dibekali akal sekaligus nafsu. Meskipun manusia mempunyai nafsu, tetapi yang paling berperan adalah akal. Akal ini bertujuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal juga sebagai alat untuk berpikir, berhitung, dan berkreasi. Sehingga kerjasama antara keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Menurut Medawar 1984, sains atau dari istilah Inggris science berasal dari kata science. Science, 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 science. Kata dasar yang diambil dari kata scientia yang berarti knowledge atau ilmu. Tetapi tidak semua ilmu itu boleh dianggap sains. Yang dimaksud ilmu sains adalah ilmu yang dapat diuji hasil dari pengamatan yang sesungguhnya. Kebenaran yang dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen secara teori. Teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tekne dan logia. Kata Yunani kuno tekne berarti seni kerajinan. Dari teknik kemudian lahirlah teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti, keterampilan itu lalu menjadi teknik. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Dan seni. Menurut Janet Wall mengatakan bahwa seni adalah produk sosial. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu atau dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain-lain, seperti tari, lukis, ukir, dan lain-lain. Menurut bahasa seni berarti indah, tetapi menurut istilah seni merupakan suatu manifestasi dan pancaran rasa keindahan, pemikiran, kesenangan yang lahir dari dalam diri seseorang untuk menghasilkan suatu aktiviti. Hubungan manusia dengan sains dan teknologi merupakan hal yang biasa karena manusia tidak akan lelah akan keinginannya, serta sains merupakan sumber ilmu yang tidak ada habisnya dan teknologi merupakan ciptaan karya dan manusia tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan.
Hubungan manusia dan lingkungan hidup adalah interaksi manusia dan lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai hubungan antara sistem sosial manusia, yaitu manusia, dan ekosistem lainnya, yaitu lingkaran alam. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan peranan manusia terhadap lingkungan? Beberapa peran manusia dalam interaksi dengan lingkungan alam yaitu menerapkan sistem reboisasi dan sistem tebang pilih melindungi flora fauna, langkah melakukan pengolahan limbah, menghemat energi, air, dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya.